Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suratinisi Channel. Bagaimana ya Anda dan Bunda semua? Tetap semangat ya untuk belajar, belajar, dan belajar. Semoga panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan sukses selalu. Hari ini saya ingin berbagi tentang asesmen PAUD, yaitu asesmen dan laporan capaian pembelajaran di satuan PAUD. Kenapa saya sharing ini? Karena di email itu banyak sekali yang request tentang Bunda tolong asesmen PAUD, asesmen PAUD, asesmen PAUD. Jadi untuk sesi ini saya dulukan untuk kita berdiskusi, membahas bersama apa itu asesmen PAUD. Baik Bunda dan Yanda, kita mulai saja ya. Baik, sebelum kita membahas apa itu asesmen PAUD di kurikulum Merdeka, kita harus paham dulu apa pembelajaran paradigma baru. Karena di kurikulum Merdeka itu kita menggunakan pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran yang memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran paradigma baru memberikan keleluasaan bagi pendidik atau guru untuk merumuskan sendiri rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu dan segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia termasuk pembelajaran dan asesmen. Jadi itu ya, kita masuk ke pembelajaran paradigma baru itu satu, kegiatan pembelajarannya berpusat pada anak. Yang kedua, guru diberi keleluasaan untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dan yang ini ciri khasnya yaitu profil pelajar Pancasila masuk atau terintegrasi atau berperan menjadi penuntun arah yang memandu. Oke Bunda? Nah sekarang kita lanjut ya. Prinsip-prinsip asesmen, yaitu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Jadi ketika kita membuat kegiatan pembelajaran selalu harus ada asesmennya, ada evaluasinya, ada penilaiannya. Gunanya untuk apa? Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan guru dalam melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah dibuat ya. Jadi fasilitas pembelajaran dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru. Kemudian asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Di sini kalau di kegiatan kurikulum Merdeka, karena kita pakai capaian pembelajaran ya, jadi untuk mencapai tujuan kegiatan, karena asesmen itu kita lakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan, jadi tujuan kegiatan. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Jadi ketika kita menginformasikan hasil perkembangan anak itu harus jujur, harus sesuai dengan kenyataan. Sehingga kita mudah untuk menentukan kelanjutan dari anak tersebut. Misalnya sekarang sudah bisa, anaknya sudah bisa penjumlahan sederhana. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan guru? Mungkin penjumlahan lebih kompleks seperti itu, atau mungkin dikenalkan ke pengurangan seperti itu ya. Jadi step by stepnya itu harus ada. Kemudian laporan pemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat personal atau individu dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut.
Dan hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali murid, serta pemangku kepentingan seperti dinas pendidikan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi itu ya prinsipnya asesmen, semua sudah paham. Sama ini di kurikulum 2013 juga seperti ini prinsipnya. Sedangkan hal-hal yang perlu dilakukan dalam melakukan asesmen yaitu 1. Mengumpulkan data. Teknik-teknik yang dapat digunakan diantaranya catatan anekdot, hasil karya, checklist, foto berseri, bukan berseri ya, tapi berseri. Berseri itu berurutan. Nah, di sini guru yang menentukan mau menggunakan teknik penilaian mana yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan selanjutnya adalah mengolah data. Ketika data sudah terkumpul, guru wajib mengolahnya. Fakta yang didapat kemudian diinterpretasikan, dikaitkan dengan tujuan pembelajaran dan pada ujung semester atau tahun melihat dari ketercapaian CP atau capaian pembelajaran. Tidak ada format khusus melakukan pelaporan. Semua dilakukan dengan authentic assessment dan dapat menggunakan teknik yang berbeda-beda. Jadi di sini benar-benar guru diberikan keleluasaan. Dengan catatan, dalam melakukan asesmen diharapkan merujuk pada prinsip asesmen dan karakteristik pembelajaran di PAUD ya. Tadi yang prinsip yang sudah saya bacakan tadi. Yanda dan Bunda, coba kita latihan menilai asesmen kurikulum 2013 dan kurikulum di program sekolah penggerak. Persamaannya apa? Sama-sama menggunakan bukti otentik dari dokumentasi harian. Jadi tidak mengarang bebas. Semua ada bukti otentiknya, baik itu diperoleh dari checklist, observasi, hasil karya, portofolio, ataupun anekdot. Yang kedua, sama-sama menggunakan narasi. Jadi nanti ketika kita memberikan laporan ketercapaian CP, atau memberikan rapot itu menggunakan narasi ya. Kemudian teknik pengumpulan bisa beragam sesuai dengan kebutuhan guru. Nah, tadi sudah saya sebutkan ada apa saja: observasi, hasil karya, checklist, anekdot, atau portofolio. Dan sebagian besar struktur deskripsi sama seperti ada contoh yang menunjukkan kemajuan yang dicapai anak dan ada saran yang mengajak orang tua untuk membantu stimulasi anak. Jadi ketika anak melakukan atau ketercapaian pembelajarannya bagus, berarti di sini kita informasikan. Tetapi apabila masih kurang, kita bantu orang tua untuk mau membantu stimulasi anak ketika ada di rumah. Kemudian perubahannya apa? Kalau tadi persamaannya, di kurikulum 2013 menggunakan 6 aspek perkembangan atau 6 bidang pengembangan dari STPPA. Kalau di kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka terdiri dari 3 elemen capaian pembelajaran, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan satunya lagi dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Sedangkan di kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka tidak ada skala capaian anak, misalnya belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik, ini tidak ada ya. Jadi yang membedakan itu, yang persamaannya tadi sudah saya sebutkan. Dan perbedaannya ini, perubahannya ini. Kita menggunakan 3 elemen CP dan tidak lagi menggunakan 6 aspek perkembangan, tidak ada skala penilaian juga. Ini salah satu teknik penilaian ketika menggunakan portofolio. Di sini nanti saya akan memberikan contoh portofolio sekolah penggerak ya. Nanti kegiatan dan narasinya akan saya contohkan di berikutnya. Di situ nanti saya memakai
warna kuning, pink, dan hijau. Di sini maksudnya untuk arti warna ini hanya untuk menandai saja bahwa saya ketika memakai warna kuning itu saya sedang menjelaskan tentang nilai agama dan budi pekerti. Ketika saya pakai warna pink itu jati diri, dan ketika hijau adalah dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni, atau yang dulu sering disebut STEM. Tapi kemarin ketika kita persamaan persepsi di narasumber kurikulum sekolah penggerak ya, itu sudah kita sepakati untuk mengganti dasar literasi dan matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Yanda dan Bunda, ini contoh portofolio Alfredo, murid saya kelompok B1 di bulan pertama. Semester 2 kan kemarin dimulai Januari ya. Nah, di sini saya ada fotonya. Jadi ini bukti otentik, saya tidak mengarang bebas. Benar-benar anak itu melakukan ya. Jadi nanti panjenengan bisa ketika membuat kumpulan portofolio dibuat format seperti ini atau tidak, terserah. Monggo, sesuai, karena kita di sini itu merdeka, jadi disesuaikan keleluasaan panjenengan membuatnya bagaimana formatnya ya. Kalau saya seperti ini. Nomor 1, tanggal 4 Januari, bukti otentiknya saya melihat murid saya sedang mencuci tangan tanpa disuruh, tanpa diawasi guru, dia sudah paham ya. Begitu datang mau masuk kelas selalu cuci tangan. Di sini saya sampaikan dengan narasi, Alfredo terlihat sangat patuh protokol kesehatan. Alfredo memakai masker dengan benar, menutup hidung dan mulut, dan sebelum masuk ke kelas mencuci tangan dengan langkah yang benar. Jadi seperti itu. Dan di tanggal 12 Januari 2022 saya lihat Alfredo ketika istirahat sedang mengimajinasikan kreasi yang dibuatnya. Jadi dia bermain balok, berimajinasi membuat suatu bentuk bangunan, katanya itu istana. Nah, bersama temannya berkolaborasi, bermain balok. Lalu Alfredo ketika ditanyai menceritakan setiap detail apa yang telah dibuatnya. Ini pintu gerbang, ini jendela, dan sebagainya. Jadi ini bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada foto dan saya jelaskan di sini apa yang sedang dilakukan anak. Jadi seperti ini ya Bunda ya. Nah, setelah saya punya bukti otentik tadi ya, portofolio tadi, sekarang saya analisis hasil belajar Alfredo tadi. Ini di bulan Januari ya. Sebetulnya itu banyak kegiatannya, tapi karena contoh saya hanya mengambil beberapa saja. Nah, tadi kan saya bilang kuning itu untuk nilai agama dan budi pekerti, pink jati diri, dan hijau saya pakai untuk dasar literasi. Di sini apa yang bisa saya narasikan untuk kegiatan yang sudah dilakukan Alfredo, yaitu 1, menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Dia dengan mencuci tangan tadi ya, terus kasih sayang terhadap teman karena bisa berkolaborasi, terus mengikuti kegiatan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, baik itu sebelum belajar ataupun sesudah atau sebelum makan. Dia selalu mengikuti kegiatan berdoa dengan baik dan mensyukuri nikmat yang diperoleh. Sedangkan di jati diri di sini saya lihat Alfredo itu dapat mengenal material yang ada di lingkungannya. Apa saja itu? Yaitu tadi salah satunya balok ya. Dia tahu ini material ini bisa saya gunakan untuk mengkreasikan imajinasi saya. Kemudian membersihkan lingkungan main. Karena setelah dia bermain itu dirapikan kembali di tempatnya. Jadi disusun lagi. Kalau tadi ngambil itu dia tahu bahwa dalam keadaan tersusun rapi, ketika mengembalikan juga seperti itu. Kemudian dia bisa bergotong royong atau kolaborasi. Dan di dasar literasi, Alfredo dapat bereksplorasi dengan benda yang ada di sekitarnya. Jadi ketika ada balok, dia bereksplorasi membuat bentuk bangunan. Nah, dalam membuat bentuk bangunan, dia juga paham bahwa ketika ada benda yang besar, itu ditaruh bawah. Selanjutnya akan menumpuk dengan benda yang agak kecil ukurannya. Karena kalau
benda yang kecil dulu, lalu di atasnya benda yang besar, tidak akan berdiri tapi roboh. Jadi seperti itu ya, kita benar-benar harus menganalisis dengan benar. Kemudian menyampaikan informasi dengan tepat. Yang saya sebutkan tadi ya, ketika dia disuruh menceritakan itu dengan detail, dia ini istana, ini pintu gerbangnya, seperti itu. Kemudian dia juga dapat menunjukkan kemampuan berpikir kreatif. Jadi setelah saya analisa, kegiatan Alfredo itu bisa saya narasikan seperti ini. Jadi seperti itu ya Bunda ya. Ihanda dan Bunda, saya mohon maaf kalau saya agak belepotan dan mungkin apa yang saya sampaikan, apa itu artikulasi saya kurang jelas ya. Karena saya ini sedang sariawan, jadi agak berat ini sariawannya. Jadi ketika saya berbicara seperti ini sakit gitu. Jadi mohon maaf apabila tadi atau ketika saya menyampaikan kurang jelas. Baik, sekarang kita belajar menilai proses asesmen K13 dan kurikulum di program sekolah penggerak. Persamaannya, kita sama-sama menggunakan kumpulan portofolio anak. Karena di kurikulum 2013 kita juga membuat portofolio, di program sekolah penggerak juga. Tapi perubahannya apa? Jumlah kumpulan portofolio anak lebih sedikit. Yang kedua, tidak harus ada data setiap hari. Deskripsi narasi lebih berkualitas. Kalau kemarin portofolio itu yang saya dapati di lapangan ya, ketika saya tahu itu hanya bu guru itu menempel hasil karya anak terus dibukukan. Jadi seperti itu. Padahal kita harus menjelaskan, menganalisis, dan menarasikan dengan benar. Di sekolah penggerak ini kita harus menarasikan dengan berkualitas. Terus memilih satu instrumen yang paling cocok dalam satu hari. Deskripsi dapat beragam, tidak harus menyoroti hal yang sama antara satu anak dengan anak yang lain. Karena beda ya, mungkin sama-sama bermain balok, tapi di situ kita nangkapnya kreativitas Alfredo dalam menyusun. Di situ kan ada Renan, ada sebagainya, tapi Renan di situ lebih bersifat pasif, dia hanya melihat dan membantu Alfredo ketika ambilkan yang berbentuk segitiga dan sebagainya. Jadi di sini kita menyorotinya satu anak dengan anak yang lain itu berbeda. Jadi tidak copy paste sama ketika bermain bersama ya narasinya sama, tidak ya. Jadi di sini perbedaan di asesmen K13 dan kurikulum di program sekolah penggerak. Sekarang saatnya kita akan mengisi rapot. Isi laporan capaian pembelajaran. Yang pertama data diri anak. Jangan sampai data diri anak itu tidak lengkap ya. Jadi tolong yang di depan itu di sampul itu dilengkapi mulai nama anak, nama lengkap, nama panggilan, nama orang tua, pekerjaan orang tua, alamat dan sebagainya itu harus lengkap. Kemudian kita harus deskripsikan kemajuan anak dalam tiap elemen capaian pembelajaran. Yaitu ada 3 ya tadi ya, elemen nilai agama dan budi pekerti, elemen jati diri, dan elemen dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Ini nanti kita deskripsikan sesuai dengan apa yang sudah dicapai oleh anak. Hal apa yang perlu tercantum dalam deskripsi elemen capaian pembelajaran? Yaitu 1. Hal-hal yang sudah dikuasai, dipelajari anak selama kurun waktu tertentu yang diambil dari perilaku yang diharapkan muncul pada anak. Jadi kalau panjenengan mau membaginya rapot itu semester, berarti di sini waktunya 6 bulan sekali. Terus yang kemudian bukti yang mendukung perilaku yang diharapkan muncul pada anak. Jadi ketika kita membuat penilaian pada anak tersebut, kita harus punya bukti yang mendukung. Tidak apa-apa nanti fotonya dilampirkan di sebelahnya. Jadi setelah narasi ada foto atau narasi saja juga silakan. Kemudian capaian yang belum muncul pada anak dan perlu untuk distimulasi pada kurun waktu selanjutnya disertai dengan gambaran rencana guru untuk menstimulasi capaian yang belum muncul tersebut juga ditampilkan. Kemudian saran, tip, ajakan yang dituliskan secara konkret bagi orang tua wali murid untuk mendukung optimalisasi poin
capaian yang belum muncul tadi ya, untuk dilakukan di rumah. Sama di kurikulum 2013 juga seperti itu saya. Dulu ketika membuat ya, jadi apa yang sudah dicapai anak, terus apa yang perlu distimulasi, di situ saya jelaskan. Dan saya sampaikan juga kepada orang tua bahwa di rumah tolong untuk dibimbing atau dilatih lagi lebih intensif seperti itu. Selanjutnya, refleksi orang tua itu juga harus diberi tempat ya. Apa yang saya amati sudah berkembang pada diri anak saya, itu bisa diisi sama orang tuanya. Kita nggak bisa mendikte ya, jadi kalau refleksi orang tua itu biar orang tua dengan bebas menuangkannya dalam bentuk tulisan di situ. Yang penting sudah kita kasih tempat. Kemudian informasi ketidakhadiran anak. Nah, contohnya sakit, izin, tanpa izin dan sebagainya. Kemudian data tinggi badan, berat badan, atau juga di sini lingkar kepala juga boleh ya, dilampirkan juga. Dan lampiran portofolio kalau dianggap perlu. Kalau di kurikulum sekolah penggerak memang ya harus disertakan gitu loh. Foto bukti otentik tadi loh Bunda. Jadi ada narasi, ada foto seperti itu. Itu sebagai bentuk otentik bahwa guru itu tidak mengarang bebas gitu loh. Nah, perilaku yang diharapkan muncul kan tidak ada BB, MB, BSH, dan BSB ya. Di sini merupakan upaya memandu guru untuk menerjemahkan esensi capaian pembelajaran PAUD. Tiap elemen CP dirumuskan pemahaman konseptual dan contoh perilaku-perilaku anak yang menunjukkan ketercapaian tadi. Contohnya saya yang di portofolio tadi ya Bunda ya, di Alfredo tadi ya. Terus satuan pendidikan dapat menggunakan perilaku yang diharapkan muncul ini dan mengolahnya menjadi tujuan pembelajaran yang dikontekskan sesuai karakteristik satuan dan anak, serta menambahkan sendiri perilaku-perilaku yang teramat pada anak yang menunjukkan ketercapaian CP. Perilaku tersebut dapat dijadikan narasi awal dari tiap elemen CP. Jadi begini Bunda, sebelum kita membuat narasi nilai agama dan budi pekerti, di situ nanti ada narasi awal. Jadi narasi awal itu menerangkan tentang apa yang sudah dikuasai anak, kompetensi apa yang dikuasai anak. Lalu kemudian baru kita narasi hasil ketercapaian selanjutnya, yaitu dengan yang kita amati di portofolio, mungkin di checklist, observasi, atau mungkin hasil karya. Baik Bunda, data diri anak yang di depan tadi disampulkan harus penuh ya. Tapi kalau sudah masuk ke untuk lampiran penilaian, cukup dituliskan saja nama anak, kelompok B atau kelompok usia, monggo, terus semester. Dibagikannya kalau saya ini Januari berarti semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Di sini saya tuliskan berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, lingkar kepala berapa, harus terisi karena seperti yang sudah saya sampaikan ya, itu di Prota bahwa kegiatan pengukuran dan penimbangan badan anak itu dilakukan setiap bulan. Jadi kita harus punya itu catatan dan harus diisikan di rapot nanti ketika kita membagi rapot. Sekarang saya memberi contoh laporan capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Redaksinya seperti ini contohnya. Renan sudah dapat melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama yang dianutnya. Ia juga sudah dapat menunjukkan perilaku baik seperti menyayangi teman, berkata jujur dan hormat kepada guru. Renan juga dapat menjaga dan merawat lingkungan yang merupakan karunia Tuhan. Ia tidak pernah lupa membuang sampah pada tempatnya dan selalu menyirami tanaman di kebun sekolah. Nah, ini narasinya di sebelahnya bisa panjenengan beri foto ketika anak melakukan kegiatan dari salah satu ini atau mungkin dua juga tidak apa-apa, ketika Renan membuang sampah di tempatnya atau ketika Renan menyirami tanaman. Jadi seperti itu ya. Jadi kita sertakan bukti otentiknya. Jadi tolong bunda-bunda itu semua untuk lebih jeli dalam mengamati perkembangan anak. Untuk jati diri,
Sepanjang semester ini, Renan bersedia terlibat dalam kegiatan membersihkan diri dan menjaga kesehatan diri, seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan atau sesudah dan sebelum dan sesudah makan. Ia juga mau mencoba beragam jenis makanan bergizi, makan sayur dan buah, lauk. Renan juga mampu mengenali emosi yang dirasakan, juga emosi orang-orang terdekatnya melalui identifikasi ekspresi wajah yang ditampilkan. Nah, di sini nanti mungkin kegiatan ketika fotonya ya, kegiatan ketika Renan makan ada sayur dan buahnya. Sedangkan untuk dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni, di sini saya sampaikan, dalam semester ini Renan sudah dapat menyimak dan menanggapi orang lain dalam konteks ia dapat merespon dengan tepat dan terlibat dalam percakapan dua arah. Ia suka bercerita mengenai pengalamannya. Ia juga mempunyai rasa ingin tahu yang besar dengan banyak mengajukan pertanyaan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Renan juga dapat memprediksi dan melanjutkan pola urutan berupa gambar. Renan juga bisa berkreasi membuat bentuk rumah dari balok dan menggambar dengan teknik kolase. Jadi seperti ini ya redaksinya. Nanti fotonya mungkin ketika Renan sedang menggambar atau hasil karyanya Renan. Berarti kita pakai teknik penilaian hasil karya ya. Sudah jadi yaitu menggambar dengan teknik kolase. Atau Renan ketika sedang menyusun balok, monggo. Nanti dokumen apa yang panjenengan punyai dan teknik penilaian apa yang panjenengan pakai. Kemudian ada refleksi orang tua, panjenengan siapkan kolom atau tempat untuk orang tua memberikan refleksi atau komentar tentang isi rapot yang telah beliau baca. Kemudian ketidakhadiran, sakit, izin tanpa keterangan, dan paling bawah adalah maketan guru kelompok B1, tanda tangan, orang tua wali murid kelompok B1, tanda tangan, dan di bawah mengetahui kepala TK, tanda tangan. Jadi ini formatnya kurang lebih seperti ini ya Bunda ya. Kalau saya dari dulu ketika saya pakai rapot, saya tidak pernah pakai punyanya orang lain. Selalu saya format sendiri, walaupun di kurikulum 2013 juga saya format sendiri. Jadi saya tidak pakai produk lain. Jadi saya pakai produk saya sendiri, saya membuat sendiri. Yang akhirnya itu akan membuat saya merasa lebih bebas untuk menuangkan apa yang ada di apa yang sudah saya peroleh dari anak-anak. Kalau kita pakai punyanya orang lain ya, itu kadang-kadang itu tidak sesuai karena ada yang sudah disetting ketika kita masuk waktu kurikulum 2013 ya Bunda, ketika kita memasukkan BB, MB, BSH, tiba-tiba redaksinya sudah muncul. Padahal kita tidak menginginkan redaksi seperti itu. Jadi makanya saya tidak cocok, jadi saya membuat sendiri dari dulu. Nah, untuk Bunda-Bunda monggo silakan. Kalau mau membuat sendiri silakan, kalau mau pakai aplikasinya orang lain yang sudah jadi juga silakan. Jadi ini Bunda yang bisa saya sharingkan tentang asesmen di kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum merdeka ya. Monggo nanti kalau kurang paham bolehlah ngechat saya. Baik Yanda dan Bunda semua, itu yang bisa saya sharingkan tentang asesmen pendidikan anak usia dini di kurikulum merdeka atau kurikulum sekolah penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan selalu saya pesankan, bila bermanfaat jangan lupa untuk share, karena berbagi itu indah. Dan tetap dari saya, salam sehat, patuhi protokol kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum saya tutup, saya undur diri, saya mohon maaf apabila nanti dalam 1 minggu atau 10 ke depan saya belum bisa menyapa panjenengan di konten Suratinisi Channel karena saya mungkin masih kegiatan sebagai pengajar praktek di program guru penggerak. Dan insya Allah kalau sudah selesai saya akan hadir lagi dengan pokok bahasan masih seputar kurikulum merdeka yang belum saya bahas.
Oke, dadah.